Panduan ibadah di Hari Raya Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Ramadan akan segera pergi, dan kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19 melalui surat edaran nomor 28 tahun 2020 agar dapat dijadikan pedoman kaum muslimin di Indonesia dalam beribadah di Hari Raya Idul Fitri. Lalu, hal-hal apa saja ya yang perlu kita perhatikan saat Hari Raya Idul Fitri besok? Nah, berikut kami rangkum beberapa poin pentingnya. Pertama, perintah bertakbir pada Hari Raya tetap ada. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Ayat tersebut memerintahkan untuk banyak bertakbir pada hari Id, atau Idul Fitri dan Idul Adha. Di situ juga ada perintah untuk menjalankan sholat. Di dalam sholat Id, terdapat juga takbir yang rutin dilakukan, juga ada takbir tambahan. Ingat ya, tidak perlu melakukan takbir keliling. Tetap ikuti anjuran pemerintah untuk stay di rumah. Yang kedua, tetap mengucapkan selamat pada Hari Raya Idul Fitri. Mengucapkan selamat pada Hari Raya Idul Fitri tetap disyariatkan walaupun tidak dengan berjabat tangan atau bertemu langsung karena keadaan pandemi saat ini. Syekh Profesor Dr. Khalid Al-Musyaiqih menyatakan, mengucapkan selamat saat hari Id adalah sunnah. Amalan seperti ini ada contohnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Akan tetapi jika dengan berkumpul untuk mengucapkan selamat atau bersalaman ada mudarat karena tersebarnya penyakit menular, maka berlakulah kaidah la doror wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja maupun disengaja. Saling mengucapkan selamat bisa dengan saling memandang saja tanpa harus bersalaman atau cukup dengan berbagai media komunikasi, seperti telepon misalnya. Sementara ucapan selamat pada hari raya bisa dengan mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum yang artinya semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Nah, poin terakhir adalah panduan sholat Idul Fitri. Merujuk pada fatwa nomor 28 tahun 2020, MUI menyebutkan bahwa sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah jika seseorang berada di kawasan dengan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Sebagaimana Al-Bukhari dalam sahihnya mengatakan, apabila tidak sholat Id di lapangan, maka bisa diganti dengan melakukan sholat 2 rakaat. Demikian pula untuk wanita dan bagi mereka yang tinggal di rumah. Praktik ini seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apabila Anas bin Malik sedang berada di kampungnya, sehingga beliau tidak bisa hadir sholat Id di pusat kota, beliau kumpulkan budak-budaknya dan juga anaknya. Kemudian beliau perintahkan Ibnu Abi Utbah untuk menjadi imam. Kemudian beliau sholat Id seperti yang dilakukan imam di kota. Sementara itu, jika umat Islam berada di kawasan dengan tingkat penularan COVID-19 yang sudah terkendali, sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau tanah lapang. Indikasi bahwa daerah tersebut dikatakan aman, salah satunya ditandai dengan angka penularan COVID-19 menunjukkan kecenderungan menurun. Dan ada kebijakan pelonggaran aktivitas yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan juga amanah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri, baik di masjid maupun di rumah, harus menerapkan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan COVID-19. Sebagai pelengkap pembahasan kali ini, kita sertakan juga panduan sholat Idnya. Pertama, memulai dengan takbiratul ihram, sebagaimana sholat-sholat lainnya. Kedua, bertakbir. Takbir zawaid atau tambahan sebanyak 7 kali takbir, selain takbiratul ihram tentunya, sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar. Ketiga, di antara takbir zawaid, tidak ada bacaan zikir tertentu. Namun, ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan, di antara tiap takbir hendaknya menyanjung dan memuji Allah. Bacaan zikir bisa seperti bacaan, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma gfirli, warhamni. Maha suci Allah, segala pujian baginya. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Ingat sekali lagi, bacaannya tidak dibatasi dengan bacaan ini saja. Boleh saja kau membaca bacaan lainnya, asalkan di dalamnya berisi pujian pada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Surah yang dianjurkan dibaca diantaranya surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kelima, setelah membaca surah, kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya.
Keenam, bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rokaat kedua. Kemudian yang ketujuh, takbir zawaid lagi, sebanyak 5 kali takbir. Selain takbir bangkit dari sujud ya, sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Kedelapan, membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dan yang terakhir kesembilan, mengerjakan gerakan lainnya hingga salam. Nah, setelah salat Id, terserah deh mau khotbah atau tidak. Namun, kami sendiri sih tidak menganggapnya wajib ketika di rumah, sehingga tidak ada khotbah pun tidak ada masalah. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan pencerahan ya kepada kaum muslimin di tengah kebimbangan melaksanakan ibadah-ibadah saat Idul Fitri di tengah pandemi. Jangan lupa kunjungi rumahisu.com. Update setiap hari, insya Allah.